Kita hidup di dunia yang diputar oleh uang. Tapi ironisnya, sebagian besar orang bahkan tidak tahu apa itu uang. Tenang, kamu nggak sendiri. Mayoritas orang cuma tahu dua hal soal uang, dapetin dan habisin. Sisanya, ya sudahlah, yang penting hidup jalan. Tapi begini, kalau kamu tidak mengerti cara kerja uang, uanglah yang akan mengendalikan hidupmu. Dan percayalah, dia bukan bos yang baik hati. Oke, kita mulai dari dasar. Uang itu bukan harta karun, bukan juga kertas sakti yang bikin hidup bahagia. Pada dasarnya, uang cuma alat tukar. Sebuah kesepakatan manusia untuk memudahkan hidup. Itu saja. Tapi manusia itu kreatif, bro. Dulu kita barter, ayam ditukar beras. Masalahnya, ya coba barter ayam buat beli iPhone, kan repot. Jadi, kita butuh sesuatu yang lebih praktis. Lahirlah uang. Tapi bukan uang yang kita kenal sekarang. Dulu, uang itu emas, perak, yang jelas ada nilainya. Lalu, datanglah dunia modern. Dan disinilah semuanya mulai menarik. Oke, perkenalkan, fiat money. Inilah uang yang kita pakai hari ini. Uang yang nilainya bukan karena emas, bukan karena perak, tapi karena pemerintah bilang, ini berharga ya, percaya aja. Namanya juga fiat, artinya let it be, atau dalam bahasa kasarnya, udahlah, pokoknya ini uang. Jadi, uang yang kita kerja keras cari itu hanyalah kertas dan angka digital yang nilainya bisa naik atau turun tanpa kamu punya kendali apa-apa. Iya, bos. Uang yang kamu kejar siang malam itu sebenarnya cuma kertas premium yang didesain biar kelihatan keren. Ini bagian paling seru. Uang fiat itu bisa dicetak kapan saja, sebanyak apa saja, sesering apa saja, tanpa batas. Kamu capek kerja sebulan buat 5 juta. Pemerintah tinggal pencet tombol, triliunan keluar. Dan setiap kali uang dicetak terlalu banyak, nilai uangmu turun. Inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Si pencuri halus yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tidak tidur, tidak kasihan. Kamu pikir saldo kamu aman? Tenang, inflasi udah bawa kabur nilai belinya selagi kamu tidur nyenyak. Kenyataannya sederhana. Uang punya nilai karena dua hal, kepercayaan dan keterbatasan. Emas berharga karena langka. Uang fiat berharga karena kita percaya semua orang mau menerimanya. Tapi kalau sesuatu tidak lagi langka, nilai turun. Mau itu emas, beras, atau uang. Dan karena uang bisa ditambah tanpa batas, ya jangan heran kalau harga-harga makin naik. Pelajarannya bukan benci fiat money. Kita semua tetap butuh uang. Tapi kamu harus sadar bahwa uang bukan tempat berlindung. Dia tidak stabil, tidak tetap, tidak aman jika dibiarkan diam. Karena itu, orang yang paham uang tidak menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, tapi dalam aset. Uang adalah alat, aset adalah pelindung. Aset produktif adalah mesin kekayaan. Dan di puncak semuanya, financial freedom bukan tentang punya uang banyak, tapi tentang mengerti cara kerja uang, sehingga kamu tidak jadi budak uang. Uang hanyalah alat tukar, bukan tujuan hidup.